Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askia Salsabila Hais. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai laporan UAS praktikum tentang penerapan graf pada letak masjid di tanah laut. Algoritma yang digunakan pada kasus ini adalah algoritma Kruskal. Algoritma Kruskal adalah sebuah algoritma dalam teori graf yang mencari sebuah pohon merentang minimum dari sebuah graf berbobot yang terhubung. Secara singkatnya, algoritma Kruskal ini membahas tentang persoalan lintasan terpendek suatu graf. Misal, dari titik satu ke titik terakhir. Kali ini, saya akan menggunakan algoritma Kruskal untuk mengetahui jarak terdekat dari titik awal lokasi ke titik akhir lokasi masjid yang berada di tanah laut. Dapat dilihat, di sini terdapat map dengan titik masjid yang tersebar di tanah laut yang berjumlah kurang lebih 8 titik. Yang saya pakai yang ini, dan ini. Kemudian di bawah ini merupakan map yang sudah berjarak antar titiknya, yang kemudian kita akan implementasikan pada graf berbobot yang berada pada poin selanjutnya. Dapat dilihat, ini merupakan graf berbobot yang mempunyai 8 titik. Titik pertama yaitu Masjid Agung Syuhada, titik kedua yaitu Masjid Jami Mutawakilin, titik ketiga yaitu Masjid Al-Hijriyah, titik keempat yaitu Masjid Al-Manar, titik kelima yaitu Masjid An-Nur, titik keenam yaitu Masjid Al-Ikhlas, dan titik ketujuh yaitu Masjid Al-Azhar, dan yang terakhir titik kedelapan yaitu Masjid Jami At-Taqwa. Kemudian dapat dilihat di sini terdapat matriks ketetanggaan dari graf berbobot yang sudah saya buat tadi. Dan ini merupakan matriks berbobot dari graf yang saya sudah buat tadi. Kemudian di sini dilakukan pencarian secara manual, yaitu pertama-tama dilakukan pengurutan sisi sesuai bobotnya. Kemudian lakukan penyelesaian dengan melakukan langkah-langkah di bawah ini berdasarkan urutan dari sisi-sisi yang sudah diurutkan sesuai bobotnya. Jika terbentuk sirkuit, maka garis akan ditolak. Jika semua titik terhubung, pohon merentang minimum pun terbentuk, dan perhitungan jarak yang telah diminimalkan dapat dihitung. Ini merupakan hasil akhir dari pencarian secara manual dan terbentuklah pohon merentang minimum ini. Kemudian, di sini terdapat penghitungan jarak yang telah diminimalkan.
yaitu 2 ditambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2, dan hasilnya menjadi 13 km setelah diminimalkan. Kemudian di sini terdapat program secara komputasi untuk menghitung jarak yang telah diminimalkan juga. Nah, program ini dapat menghasilkan tampilan seperti gambar di sebelah kiri ini. Untuk melakukan pencarian secara komputasi ini, pertama-tama masukkan banyak titik pada graf, yaitu 8 titik. Kemudian masukkan jarak atau bobot setiap titik atau sisi. Kemudian, jika sudah, jarak atau bobot yang diurutkan langsung didapat. Sisi ini sesuai dengan jumlah bobotnya dari terkecil ke terbesar, langsung bisa didapat. Sedangkan secara manual kita mengurutkan manual, milih dulu. Kemudian pada program komputasi ini, rentang yang dipakai pun langsung bisa didapat. Berbeda dengan pengerjaan secara manual. Pengerjaan secara manual dilakukan langkah per langkah. Jika diterima dapat ditarik garis, dan jika membentuk sirkuit maka akan ditolak. Untuk mengetahui perbandingan pengerjaan secara komputasi dan secara manual, kita akan melihat hasil akhir pengerjaan secara manual dan rentang yang dipakai yang tersedia pada program komputasi, apakah sama atau tidak. Rentang yang masuk pohon 6,7, titik 6 dan titik 7. Rentang yang masuk pohon selanjutnya yaitu titik 1 dan titik 2. Kemudian titik 1 dan titik 4, 1 dan 4, kemudian 1 dan 8, kemudian 3 dan 4, 3 dan 4, kemudian 3 dan 5. Jika titik 4,5 dimasukkan, maka terbentuk sirkuit. Ya, terbentuk sirkuit. Jadi, itu ditolak. Dan kemudian, rentang yang masuk pohon adalah titik 4,7. Maka, dapat disimpulkan bahwa pengerjaan secara komputasi dan secara manual memiliki hasil yang sama. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pencarian secara manual membutuhkan waktu yang lebih lama karena
Perlunya pengurutan sisi sesuai bobot secara manual, sedangkan secara komputasi dapat langsung diurutkan hanya dengan menginput banyak titik pada graf dan bobot nilai pada sisi. Bahkan, rentang pohon yang digunakan untuk membuat pohon merentang minimum sudah didapatkan. Kemudian, pencarian secara komputasi sangat cocok digunakan jika pengerjaan suatu kasus memiliki puluhan bahkan lebih titik-titik graf. Namun, pada pencarian pada komputasi ini, model visualisasi gambar seperti pengerjaan secara manual tidak dapat digambarkan. Jika pengerjaan secara manual, gambar ini dapat langsung kita ketahui dengan melakukan langkah-langkah yang telah dilakukan sebelumnya. Jika dikerjakan secara komputasi, kita hanya dapat mengetahui titik-titik mana saja atau rentang-rentang mana saja yang dapat dipakai untuk membuat pohon merentang minimum. Oke, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai pengerjaan kasus masjid di Tanah Laut yang sebanyak 8 titik ini. Salah hilap mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.